Shalom, Shalom Elohim, dan salam damai Tuhan Yesus buat kita semua. Renungan firman Tuhan untuk kita pada hari ini terambil di dalam 2 Petrus pasal yang pertama, dimulai ayat yang kedua sehingga ayat yang ke-8. Sekali lagi, di dalam 2 Petrus pasal yang pertama, dimulai ayat yang kedua sehingga ayat yang ke-8. Saya akan bacakannya untuk kita. Ayat kedua, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. 4. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bahagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. 5. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. 7. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. 8. Terakhir, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Melalui teks firman Tuhan yang kita baca bersama dan kita dengar sebentar tadi, saya akan membawa kita untuk belajar melalui satu tema yang cukup sederhana, yaitu janji Allah yang sangat indah dan bermakna. Sekali lagi, tema janji Allah yang sangat indah dan bermakna. Saudara, transformasi merupakan suatu proses yang terjadi di dalam hati kita. Ketika kita mulai memahami bahwa kabar baik tentang kasih Allah dalam Yesus Kristus adalah merupakan kabar baik yang berarti untuk semua kita. Dengan takjub, kita dapat menyadari dan tahu bahwa kita belum terlambat. Allah masih mempunyai rencana di masa depan bagi kita semua. Saudara, janji Allah, Dia akan memberikan masa depan itu yang tidak boleh kita usahakan secara sendiri atau direnggut dan diambil dari kita. Karena semata-mata dengan bergantung kepada kasih dan kuasa Allah yang luar biasa, seperti yang terdapat di dalam 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang kedua dan ketiga sebentar tadi. Hal itu merupakan suatu masa depan yang sungguh terbebas, terlepas dari keputusasaan di dalam dunia dan hati kita. Masa depan itu adalah yang dipenuhi oleh kuasanya yang mulia dan ajaib di dalam ayat yang ketiga. Nah, masa depan yang dijamin oleh janji-janji Kristus yang berharga dan besarnya tak terbayangkan terdapat di dalam ayat yang keempat tadi. Nah, kita lihat juga di dalam Roma pasal 8 ayat ke-21 adalah mengatakan bahwa supaya semua ciptaan itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan menuju kemerdekaan anak-anak Allah yang penuh kemuliaan. Oleh itu, masa depan yang dijanjikan Allah adalah masa depan untuk kita nikmati bersama, yaitu kemerdekaan
kemuliaan anak-anak Allah. Saudara, persoalannya di dalam kehidupan kita hari ini. Mengapa terkadang kita sukar atau susah mau menerima anugerah dan kasih yang cuma-cuma itu? Secara percuma, mengapa kita sukar dan susah untuk menerimanya? Apakah hati Anda tersentuh atau terdorong di saat mengingat bahwa di mata Allah, saudara dan saya memiliki masa depan yang berharga dan luar biasa indahnya? Haleluya, saudara. Haleluya. Mari kita berdoa bersama. Saya aminkan doa ini nanti. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, terkadang kami merasa hanya boleh melihat keadaan kami yang telah mengecewakan diri kami sendiri dan orang-orang lain di sekitar kami. Dan kami juga dapat melihat bahwa kami telah merosaki, menghancurkan masa depan yang kami impikan selama ini. Oh Tuhan, Allah kami, tolonglah kami untuk melihat keabadian dari janji-janji dan masa depan yang penuh indah dan bermakna yang akan kami temukan hanya ada di dalam diri-Mu, ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Ini permohonan dan pinta kami hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Semua kita anak-anak Tuhan yang percaya katakan amin. Haleluya.